true-nya aja, kondisi true-nya, kan? Nah, gimana dengan kalau misalkan kita pengen melakukan sesuatu dengan kondisi yang ini, yang false, ya kan? Nah, kalau yang di sini dia kalau false dia bakal langsung keluar. Jadi false langsung keluar, ya kan? Langsung keluar jalur, langsung dia apa namanya end programnya, ya kan? Nah, sebenarnya kita bisa ngapa-ngapain si false-nya itu dengan else-nya, ya kan? Nah, jadi si else ini akan dieksekusi kalau nilainya false, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan di sini teman-teman baca sih intinya kalau if, ya kan, maka blok pernyataan if dieksekusi yang benarnya, ya kan, yang tadi yang pertama. Sedangkan ketika kita menambahkan else, maka ketika si blok if-nya itu nilainya false, maka nanti yang else yang akan dikerjakan. Nah, kerennya si if ini kondisinya kita bisa berlapis-lapis. Jadi kayak wafer ya, lapisan ratusan gitu. Jadi bisa berlapis-lapis sebutuhnya teman-teman, ya kan. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kita bakal sederhananya sih nanti teman-teman bakal if, ya kan, terus else if, ya kan. If kalau misalkan benar ngapain, kalau nggak benar terus kita if lagi, ya kan. Jadi if else, terus dalam else itu ada if lagi, if else lagi, ya kan. Pokoknya terus if else if else if else gitu kan. Nah, tapi di sini bisa teman-teman singkat penulisan else if-nya itu dengan cara nulis elif, ya kan. Bentar, oke, kita contohin aja ya biar lebih terbayang. Mana nih? Oke, kalau mau tanya teman-teman, Slido-nya masih sama ya. Sli.do garing ini nih 94424. Nah, contoh, misalkan kita punya variabel x, x itu nilainya misalkan dia 5. Ya kan, kita mau ngecek si x ini contoh aja ya, si x ini dia lebih besar dari 100 gak sih? Ya kan? Ya udah berarti kita if, ya kan? Apakah si x ini lebih besar dari 100? Ya kan? Jadi jika si x ini lebih besar dari 100, cara bacanya ya, itu apa yang mau kita lakukan? Titik dua, kalau mau enak diantar aja ke bawah, jangan ke samping kayak tadi. Ya kan? Nah, apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan misalkan jika true, berarti ini kondisi true-nya ya. True nilainya lebih besar dari 100. Ya kan? Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita run, dia gak ngapa-ngapain, nggak keluar apa-apa karena else-nya belum disetting dan dia nilainya salah, false, ya kan. Nah, kita bisa setting nilai else-nya, ya kan. Misalkan else doang dulu, else, ini saya agak lupa juga ya nulis else-nya beneran di sini atau harus ke kiri. Kayaknya sih benar di sini, kita coba aja. Oke, else kalau misalkan enggak, ya kan, kalau misalkan enggak lebih besar dari 100, maka kita print nilainya lebih kecil dari 100. Nah, kan salah. Nah, jadi gini ya, apa sintaks penulisannya? Si else-nya itu sejajar sama if-nya. Gitu. Nah, else berarti kalau misalkan ininya salah, kalau misalkan dia salah, apa namanya, kondisinya, maka dia lari ke else. Ya kan, kalau salah ngapain? Kalau salah print, berarti nilainya lebih kecil dari 100. Nah, kita pengen spesifik banget. Kita pengen ngecek apakah dia lebih besar dari 100. Setelah itu, kita pengen ngecek juga apakah dia lebih besar dari 50. Ya kan, kalau misalkan di sini gagal. Kalau misalkan di sini gagal, kita pengen tahu apakah dia lebih besar dari 50 gak sih? Kan nggak lebih besar dari 100 nih, gagal, ya kan. Apakah dia lebih besar dari 50? Ya kan, di sini kita tinggal ganti apa namanya? Sorry. Di sini berarti jadi tadi yang elif. Jadi ini else sekaligus if. Jadi teman-teman langsung nulis if-nya di dalamnya. Ya kan? Ya udah tulis lagi x lebih besar gak sih dari 50. Kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan true, berarti dia kita tulis lagi lebih besar dari 50. Kita tambahin lagi, else selain dari itu, dia nggak lebih besar dari 100, nggak juga lebih besar dari 50. Ya kan? Berarti kita tulis print nilainya lebih kecil dari 50. Nah, kalau misalkan kita print, oke, ternyata kurang titik 2, teman-teman. Jangan lupa ya titik 2. Setiap if, elif, else, titik 2. Print. Nah, ternyata masuk nih, X, kita punya X-nya 5 nilainya. Masuk ke sini, apakah lebih besar dari 100? Ya kan, ternyata salah. Berarti ini lewat,
masuk ke bawahnya, ke else if, ya kan? Ternyata salah nih, di sini pakai karena kita elif, berarti dicek lagi, apakah X-nya lebih besar dari 50, ya kan? Ternyata jika lebih besar dari 50, maka kan kerjaan yang ini harusnya. Tapi ternyata enggak, salah juga. Ya udah masuk lagi ke sini berarti else yang terakhir ini. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ngelakuin elif ini berlipat-lipat. Jadi bisa elif lagi kayak gitu sampai terakhirnya else. Gitu. Atau tanpa else pun bisa. Cuma tadi hasilnya kalau misalkan else yang terakhir nggak di setting ya dia nggak keluarin apa-apa. Gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Oke. Jadi ini tentang kondisi singkatnya. Jadi buat ngecek apa namanya, apakah kondisi yang kita set itu sesuai atau enggak. Gitu. Oke, kita back slide. Nah, itu yang pertama tentang condition if. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua adalah function. Jadi kita bisa bikin fungsi. Apa sih fungsi itu? Gitu kan di sini ini definisi bakunya ya. Grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu dan berulang-ulang, yang berulang. Jadi kita bikin sebuah blok program. Blok program itu artinya contoh kayak gini. Ini udah satu blok nih. Segini. Ya kan cuma bentuknya belum fungsi. Tapi ini bisa kita katakan udah satu blok program. Ya kan? Nah, kalau fungsi yang satu blok ini kita bungkus, ya kan, jadiin benar-benar satu dalam satu wadah, ya kan. Nah, itu yang dimaksud grup blok program. Dan si bloknya tadi, si grupnya tadi itu punya tugas tertentu. Contoh, teman-teman punya fungsi menghitung apa tuh yang kemarin itu tugas ini ya, apa namanya, teorema Pitagoras. Ya kan, jadi punya fungsi namanya untuk menghitung teorema Pitagoras. Ya kan, nah itu berarti nanti teman-teman ngoding, ya kan, satu blok codingan itu isinya buat nerima masukan data untuk ngitung teorema Pitagoras sampai kemudian hasil keluarnya. Apa namanya, kalau misalkan ngitung miringnya berarti hitung miringnya itu berapa sisi miringnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi itu ciri-cirinya adalah keuntungannya dari fungsi itu adalah dia reusable. Jadi kita bisa pakai lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya fungsi namanya menghitung teorema Pitagoras, ya kan? Terus ketika udah lama nggak ngoding gitu kan, ternyata nanti di kemudian hari ketemu lagi, teman-teman harus ngitung teorema Pitagoras. Nah, kalau udah punya fungsinya, itu teman-teman tinggal panggil aja nanti. Nggak usah ngoding lagi teorema Pitagoras. Jadi bisa digunakan berulang kali. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam apa namanya, kayak dalam ini salah ya, harusnya bukan definisi tapi generate. Gimana caranya kita mengenerate function? Nah, yang pertama, jadi untuk membuat sebuah fungsi, kita yang pertama itu harus nulis yang namanya def. Def ini built-in dari Python, sebuah perintah kalau kita menandakan kita nanti bakal bikin fungsi di depannya. Jadi ketika kita bikin def, nah setelahnya diikuti dengan function name, nama fungsinya apa. Kalau misalkan teorema Pitagoras berarti nanti namanya teorema underscore Pitagoras misalkan. Nah setelah itu teman-teman akhiri dengan titik 2. Gitu. Nah jadi nanti setelah itu teman-teman akhiri dengan titik 2. Biar enak. Yes. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal enter. Jadi tinggal nulis maaf kelewat satu lagi. Setelah function name itu teman-teman nulis parameter. Ya kan, walaupun parameter ini bisa ada, bisa enggak. Ya kan, tapi rata-rata yang namanya fungsi itu punya parameter. Ya kan, fungsi menghitung luas persegi. Ya kan, itu kan ada parameternya. Kita butuh panjang sama kita juga butuh yang namanya lebar. Ya kan, nah, maka nanti di dalam parameter itu teman-teman tulis panjangnya, lebarnya, apapun itu yang nanti dibutuhin di fungsi teman-teman. Variabel apa? Jadi intinya parameter itu isinya variabel apa yang nanti bakal dibutuhin untuk menjalankan fungsi ini. Gitu. Nah, cara nulisnya ini di sini nih, di kanan bawah ini. Jadi di dalam kurung setelah function name itu parameter yang nanti ditulis di sini. Nah, akhiri dengan titik 2, kemudian enter. Nah, yang ketiga, ini function docstring ada ataupun tiada, fungsi kita tetap bisa jalan, ya kan? Akan tetapi
ini fungsinya untuk dokumentasi. Nanti isinya itu deskripsi sih, fungsi yang kita bikin itu tentang apa sih, ya kan? Nah, orang-orang yang profesional yang bikin fungsi yang Python kan ini ya open source ya kan? Kita bisa juga bikin apa namanya kontribusi, mau bikin fungsi, mau bikin library, ya kan? Tapi kalau misalkan untuk dipakai di umum, yaitu yang kayak ginian tuh pasti wajib function docstring ini gitu loh. Jadi ini isinya sih string definisi doang. Ini gak bakal diapa-apain, nggak bakal di-compile, nggak bakal di-run sama komputer, ya kan? Tapi akan membantu orang ketika akan memakai fungsi yang kita bikin. Kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah statement. Jadi statement ini adalah deskripsi fungsi kita. Mau ngapain sih fungsi kita, gitu kan? Nah, itu dijelasin, mau ngapain aja sih fungsi kita, dijelasin itu di statement ini. Akan di baris yang ketiga ini. Ya kan? Nah, terakhir itu adalah return. Nah, return ini opsional juga, tergantung kebutuhan nanti. Apakah fungsi kita mengembalikan suatu nilai, atau kita ya cuma mau ngeprint doang, gitu kan? Misalkan menghitung luas persegi, tapi kita pengennya hasilnya itu luasnya itu ya kita print aja, nggak perlu kita kembalikan. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan return di bawah ini, nanti ketika memanggil fungsinya itu teman-teman harus setelah uh, harus setelah variabel. Artinya gini, artinya ketika teman-teman misalkan kita punya fungsi di sini di baris kedua ini namanya fungsi luas, misalkan kayak gini fungsinya. Kalau teman-teman panggil kan berarti butuh panjang, butuh juga lebar. Nah, kalau tadi teman-teman pakai return, itu si luas ini harus kita assign ke sebuah variabel. Contoh misalkan di sini variabel hasil. Nah, kalau kita pakainya return, jadi si ini tuh mengembalikan sesuatu gitu loh, yang butuh ditampung, ya kan? Kalau nggak ditampung error dia. Jadi ya harus ditampung. Makanya kita tampung si hasilnya ini kalau di return ke sebuah variabel namanya hasil. Nah, andai kan teman-teman nggak pakai return, misalkan cuma cukup terakhirnya itu cuma di print aja, ya gini aja cukup, luas P, L. Kayak gitu. Oke, ini kurang lebih cara nulisnya nanti ya, spasi, apa namanya, function name, parameter, dua, function docstring, statement, sama return. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi, oh ya satu lagi kelewat, maaf. Di Python itu selain kemarin kan udah ngejelasin, saya udah ngejelasin indexing ya, di mana Python tuh indexingnya dari nol kalau dari depan, kalau dari belakang dari min satu, ya kan. Nah, satu lagi di Python itu dia termasuk yang apa ya istilahnya itu, indentasinya itu diperhatikan banget teman-teman. Jadi contoh tadi kan saya salah nih waktu ngetik yang ini, elifnya itu ada di sini atau f-nya ada di sini nih, ada di agak menjorok ke kanan di dalam if. Nah, ini error dia, gitu kan? Cuma beda indentasi gitu doang, harusnya di sini. Gitu. Nah, termasuk fungsi, teman-teman. Jadi segala macam yang setelah titik dua itu harus satu kali indentasi dari def ini. Jadi satu indent, satu indent, satu indent. Dan ini harus rata semua. Ini nih yang di bawah header namanya. Ini nanti namanya header nih. Header fungsi. Mulai dari def sampai titik dua ini namanya header fungsi. Begitu. Nah, itu jadi intinya harus diperhatikan indentasi. Jadi kadang bikin error juga cuma salah indentasi doang. Kayak gitu. Nah, ini gimana caranya untuk memanggil fungsi gitu kan. Nah, contoh di sini kita punya fungsi namanya fungsi sapa, ya kan. Cara memanggilnya di sini cukup ketik nama fungsinya beserta parameternya, ya kan. Contoh kita bikin aja ya sekarang. Nah, misalkan kita punya fungsi def, ya kan, sapa tadi kan namanya, ya kan, dan kita butuh parameter namanya nama, ya kan. Nah, kita enter, ya kan. Apa yang mau kita lakuin? Yang mau kita lakuin cuma ngeprint doang kok nama dia siapa gitu kan. Nah, kalau mau nambahin docstring tadi cukup ketik 3 gini, agak ke bawah biar, atau kalau emang cuma sebaris ya gini doang nggak apa-apa gitu kan. Ini fungsi untuk mencetak nama kamu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan panjang banget kan, kalau misalkan fungsinya udah kompleks kan panjang-panjang. Kalau kelebihan dari kutip 3 ini, dia bisa enter, 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 tetap merah kan, berarti tetap masuk ke dalam string itu. Gitu. Nah, ini docstringnya. Nah, kita mau ngapain? Kita mau cuma ngomong ngeprint sih, gitu kan. Halo, ya kan. Siapa namanya? Koma, nama. Kayak gitu. Jadi kita cuma pengen gini doang. Ya kan, kalau kita run ini nggak ngapa-ngapain karena kita baru bikin fungsi, belum memakainya. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya tinggal panggil sapa, nama fungsi kita kan sapa nih. Jadi ini namanya nggak perlu pakai def. Jadi sapa, ya kan, tinggal masukin namanya siapa.
ya kan, namanya Devi misalkan, ya kan, maka kalau kita run si Sapa Devi ini keluar, halo Devi, kayak gitu. Nah, ini spasinya banyak banget ya, kalau misalkan tanpa spasi. Nah, gitu. Ya, jadi halo, ya kan, ini tambahan, koma, namanya yang kita print. Nah, ini udah jadi satu fungsi. Fungsi untuk mencetak nama, ya kan. Caranya kayak gini, tinggal Sapa, kasih parameternya. Ini kan parameternya cuma satu, ya kan. Gimana kalau ternyata parameternya lebih dari satu? Bisa juga. Misal, kita di sini bikin fungsi luas persegi tadi ya, contoh. Luas persegi. Ya kan, berarti kita butuh di sini panjang juga lebar. Ya kan, fungsi untuk menghitung luas persegi. Nah, ini bikin fungsi kayak gini akan berguna juga di Daming. Kalau misalkan teman-teman punya apa namanya pola-pola tertentu, ya kan, yang itu udah andalan banget teman-teman gitu kan, bisa dibikin satu fungsi. Jadi nanti tinggal pakai ulang aja kan. Nah, mau ngapain kita? Mau ya udah kita tinggal print aja langsung, ya kan. Luas sama dengan, ya kan, panjang kita kaliin sama lebar, kayak gitu. Nah, ini semoga bisa ya. Kayak kita run, kita panggil deh luas persegi. Oke. Terus panjangnya berapa? Panjangnya misalkan 10, lebarnya 5. Kan berapa luas persegi yang panjangnya 10, lebarnya 5. Ya kan, maka keluar luasnya ada 50 karena kita di sini kaliin P kali L. Ya gitu, simpel ya. Jadi ngikutin aja nanti berapa banyak variabelnya, sebanyak itulah kita harus apa namanya memasukkan parameternya saat manggil fungsi. Maaf, seberapa banyak parameternya ya sebanyak itu juga kita memasukkan banyaknya parameter saat manggil fungsi. Oke, next. Jadi ini intinya itu yang tadi kita bikin yang ini. Cuma di sini ada perbedaan di sini aja sih. Apa namanya? Hai Umar, apa kabar? Kalau tadi kan cuma halo namanya. Oke, next. Nah, docstring tadi ya. Jadi docstring itu untuk dokumentasi keterangan singkat, ya kan? Karena panjang-panjang juga ya kayak bikin skripsi jadinya gitu kan. Jadi singkat aja isinya apa, parameter yang dibutuhin apa, ya kan, terus nanti keluarannya apa? Apakah float, apakah integer, apakah string gitu kan. Itu kalau bisa ditulis gitu kan kayak gitu. Nah, eh kalau misalkan kita mau pakai fungsi orang gitu kan, kita mau paham nih fungsi ini tuh kayak gimana sih, isinya, deskripsinya, cara kerjanya kayak gimana sih. Nah, kita tinggal akses docstringnya punya fungsi punya orang tadi dengan gini caranya, nama fungsi dot underscore 2 kali, doc underscore 2 kali, ya kan. Nah, ini di print ya, kan. Kalau misalnya nggak di print kayaknya nggak keluar. Contoh misalkan kita yang tadi, yang barusan kita bikin. Sorry. Nah, misalkan kita mau akses yang Sapa, ya kan, berarti Sapa gimana tadi lupa ya, Sapa dot underscore docnya yang mau kita ambil. Ini kalau nggak pakai print kayaknya nggak keluar. Oh, keluar keluar deh, bisa. Jadi tanpa pakai print juga bisa. Jadi Sapa dot underscore doc, keluar deh doc yang tadi kita bikin, string doc yang tadi kita bikin. Ini fungsi untuk mencetak nama kamu. Begitu juga dengan luas persegi. Oke, itu ya. Jadi kalau mau mungkin mau iseng print, silah. Oh, ya kan, si print ini isinya. Jadi kalau si print ini dia ngejelasin variabelnya apa aja. Dia butuh value. Titik-titik ini lama apa ya? Separatornya apa, ya kan? Ini masih parameternya dia. Dia butuh parameter apa aja. Sampai false. Ya kan, underscore n. Ini kok nggak ke baca ya, nggak ke compile. Harusnya dia ke bawah print. Print the value to a stream, ya kan, or to system standard output by default, ya kan. Optional keyboard bla 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 bla. Nah, ini kan lumayan lengkap tapi singkat gitu kan, ngejelasin fungsi print itu apa sih isinya itu. Next. Nah, ini untuk argumen yang ada di ini, maksudnya bukan argumen ya, apa sih, parameter. Jadi yang ini nih, yang name sama age. Jadi di sini ngejelasin parameter. Jadi kita bisa kalau misalkan terlampau banyak parameternya, ya kan, teman-teman kan mungkin ya kalau yang udah pernah nyobain ngoding apa di data mining gitu kan, pakai fungsi misalkan super vector, SVM, SVR, ya kan, itu kan parameternya banyak banget kan, itu parameternya banyak banget, dan kita uh, kayaknya jarang deh kan kita hafal gitu kan parameternya urutannya ada apa aja sih. Kalau gini kan enak, kalau yang luas persegi setelah P L,
maka ketika kita masukin di sini 10, maka 10 ini adalah 10 untuk P. Ketika masukin di sini 5, maka si 5 ini adalah 5 untuk L. Nah, gimana kalau ceritanya kalau si luas persegi ini parameternya banyak banget, ya kan? Dan kita lupa gitu loh, yang kedua apa, yang ketiga apa gitu kan. Nah, kita bisa panggil si parameternya itu dengan tadi di sini namanya keyword argumen. Jadi dipanggil keywordnya. Kalau di sini namanya itu P dan L, maka kita bisa panggil di sini P-nya sama dengan 10. Terus L-nya sama dengan 5. Kita run sama hasilnya 50 juga. Nah, kalau kita udah masukin parameternya dengan keywordnya, itu mau kebolak-balik juga gak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini L-nya 5, ya kan? Terus P-nya di sini dan sama dengan 10. Padahal di sininya P duluan baru L, itu gak apa-apa, gak masalah. Ini mungkin gak kelihatan sih kalau di sini bedanya ya, orang cuma dikalikan doang kok, gitu kan. Mau bolak-balik kan, mau enggak sama aja dikalikan. Tapi intinya kalau kayak gini nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Atau kita cobain, ya kan. Habis itu iseng sih, orang iseng dibagi L. Oke, bagi L berarti hasilnya harusnya P ya, yang 10 hasilnya, gitu kan. Jadi kalau kayak gini, ya hasilnya 10,0, ya kan. Kalau P-nya kita taruh di sini, terus 10, L-nya di sini 5, itu nggak masalah juga, hasilnya akan tetap 10 sama. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dipanggil pakai keyword ini, kebolak-balik pun nggak masalah. Nah, di sini kan contohnya name sama age. Di sini dibalikin nih. Age kita panggil age duluan, isi pakai 50, terus masukin parameter name, isi pakai Mickey. Outputnya karena di sini print name sama print age, ya tetap name-nya Mickey, age-nya 50. Nggak kebalik jadi name-nya di sini 5 jadi 50, age-nya jadi Mickey. Oke, lanjut. Ada default argumen. Jadi teman-teman bisa setting parameter, ya kan. Ini maaf ya, jadi agak ketuk-ketuk bahasanya argumen parameter, ya kan. Intinya kita lagi ngomongin yang ini, yang parameter ini yang di dalam kurung. Nah, teman-teman bisa aja kasih default argumennya, kasih default parameternya. Jadi ada dua parameter, ada name, ada age. Yang age ini kita bisa kasih default, dia tuh kalau misalkan kita nggak masukin apa-apa, dia nilainya 35. Ya gitu. Contoh di sini misalkan luas persegi, ya kan. Kalau teman-teman nggak masukin apa-apa untuk yang lebar, misalkan kita cuma masukin 10 aja, terus si lebarnya kita defaultin 10 juga, ya kan. Maka kalau misalkan teman-teman panggil luas persegi isinya 10 doang, padahal harusnya kan butuhnya 2 kan, nah itu tetap akan jalan. P kali L mana yang dia hitung, yaitu 10 dari sini, 10 dari defaultnya, ya gitu. Nah, tapi kita tetap bisa ganti juga 10,6 misalkan. Nah, kalau kita tulis dua-duanya di sini, maka yang defaultnya ini keganti dia, nggak bakal ngitung yang 10. Kita cobain. Nah, jadi 60 kan, 10 dikali 6. Kayak gitu. Jadi bisa di set defaultnya gitu. Oke, itu ya. Nah, yang terus selanjutnya adalah variable length argument. Jadi kadang ya kita punya fungsi itu kita nggak cuma ngitung satu aja gitu loh, nggak cuma ngitung apa namanya satu data, ya kan. Misalkan kita bikin fungsi lagi yang sederhana lah, fungsi kuadrat namanya, ya kan. Fungsi kuadrat kan berarti cuma butuh ya satu angka aja, misalkan di sini angka, ya kan. Nah, jadi 2 kuadrat itu kan cuma ngeprint, ya kan, hasil sama dengan, terus kita kuadratkan kan, angka dikali angka, ya kan, gitu kan fungsi apa namanya kuadrat. Sebentar teman. Oke, gitu kan, angka dikali angka kuadrat kan. Nah, kalau cuma satu doang ini bisa kayak gini. Maksudnya satu doang tuh apa, Kak? Maksudnya gini, satu doang tuh kita panggil fungsi kuadrat di bawah ya, fungsi kuadrat, terus masukin angkanya 5, ya kan. Ini belum di-compile. Nah, belum di-run. Nah, hasilnya kan 5 kali 5, 25, ya kan. Nah, tapi data kita tuh kadang banyak gitu loh. Data kita kadang nggak cuma 1 biji 5 doang. Kan ada banyak data. Misalkan kita pengen hitung kuadrat dari 5, dari 6, dari 7, dari 8, dari 10. Kalau teman-teman langsung run, error dia. Nah, maka di sini ada solusinya. Jadi, kita bisa menambahkan tanda asteris di awal variabelnya.
Ya kan, kalau di sini contohnya eh, dia pakai dua argumen. Argumen yang pertama ini, dia untuk yang ARG1 ini, dia untuk menghandle kalau masukannya cuma satu. Nah, kalau yang var tuple ini, yang ada asteriknya, dia menghandle kalau ternyata argumennya lebih dari satu. Ya kan? Nah, gini, contohnya di yang tadi yang angka ya. Jadi kita bisa pakai angka sama asterik angka. Error gak ya? Kayaknya error deh. Angka satu deh. Kita pakai angka satu. Nah, kalau misalkan masukannya cuma satu, inputnya cuma satu, kita langsung kayak gini, ya kan? Angka kali angka. Tapi kita bisa untuk menghandle kalau misalkan ternyata masukannya lebih dari satu. Berarti di sini ketentuannya itu kita harus pakai looping, ya kan? Jadi kita for, ya kan? Misalkan variabel in apa? Ini nih, angka satu yang ada asteriknya. Jadi kita mau akses satu-satu kalau memang lebih dari satu, ya kan? Apa yang mau kita lakuin? Kita print oke, kita print yang hal sama hasil, tapi di sini berarti var. Ini teman-teman ngerti ya? Jadi si angka satu ini nanti kita bakal masukin dengan berderet angka kayak gini yang di bawahnya nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis isinya kan lebih dari satu, ada 5. Ya kan? Nah, kita akses satu-satu. Akses satu-satu itu caranya pakai looping. 1, 2, 3, 4 kita cacah satu-satu. Ini pakai for. Nah, yang satu-satunya itu, ya kan, satu-satunya juga, ya secara satu-satu gitu kan, kita masukin ke dalam var. Ya kan, artinya di iterasi pertama. Berarti yang masuk ke var ini adalah 5. Ya kan, mau apa kita dengan 5? Kita mau print var kali var dikuadratkan. Ya kan, masuk ke iterasi yang kedua berarti 6. Masuk ke var-nya. Ya kan, mau ngapain? Kita kuadratkan juga sama. Nah, ini udah selesai sampai sini. Contoh, kita run ya. Nah, maka keluar kayak gini. Karena dia isinya lebih dari satu. Ya kan, 25, benar ya, 36, 49, 64, 100. Ya kan, nah, mau satu aja bisa, tetap keluar dia 16, ya kan? Atau teman-teman kalau mau simpel, ya ini bisa dia hapus aja. Jadi cukup pakai satu parameter, tapi langsung pakai asterisk, ya kan? Dan ini print yang ini juga bisa dihapus, langsung for, ya kan? Di sini berarti angka doang. Nah, ini sebenarnya udah bisa menghandle sih ketika masukkan teman-teman satu atau banyak. Kita lihat nih, udah di run. Yang ini kan cuma 4 doang nih. Kita run lagi. Hasilnya tetap 16. Kita bisa lebih dari satu. Nah, ini ada 5 kan. Tetap hasilnya keluar 5-5-nya. Jadi ini agak mungkin formalnya kayak gini kali ya, nggak tahu sih. Saya juga. Tapi teman-teman bisa menghemat baris kode itu kalau di Ilkom ya cukup signifikan gitu loh. Kita tadi menghemat 2 baris. Ya, satu variabel kita hilangin, terus satu baris ngeprint kita hilangin. Ya kan itu di Ilkom lumayan bisa jadi skripsi peningkatan ya kan, peningkatan cuma ngilangin satu baris ya kan, tapi menyebabkan waktu tempuh atau waktu si komputer menjalankan fungsi kita lebih cepat ya kan, itu jadi satu peningkatan, bisa jadi skripsi tadi Ilkom gitu kan, kayak gitu. Nah, itu atau apa namanya tentang variabel length argumen. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau kurang jelas, ditulis aja di sini ya, videonya. Nanti kita bahas lagi. Kita ulang lagi kalau memang belum jelas atau kecepatan. Lanjut yang terakhir. Oke, ada 2. Oke, sorry. Nih ya, ini yang terakhir yang perlu diperhatikan juga. Jadi di sebuah fungsi itu atau di sebuah codingan itu, variabel itu ada yang namanya variabel global sama ada yang namanya variabel lokal, ya kan? Atau di sini kata-katanya itu local scope sama global scope, ya kan? Nah, local scope ini adalah variabel yang kita definisikan di dalam satu fungsi. Nah, si local scope ini cuma bisa kita akses, cuma bisa kita gunakan, cuma bisa kita akses di dalam fungsinya aja, fungsi yang mendeklarasikan variabel itu. Ya kan, sedangkan global scope itu kebalikannya, didefinisikannya di luar fungsi dan dia dapat diakses dimanapun, di semua tempat. Di fungsi dia bisa akses, kita bisa akses dia di dalam fungsi, di luar fungsi pun bisa kita akses. Contohnya di sini, bisa teman-teman lihat nih. Kita punya variabel ini global ya, karena dia di luar fungsi, di luar banget nih, ya kan, global total sama dengan 0. Dia adalah global variabel. Nah, terus kita punya fungsi, ya kan, fungsi untuk sum, menjumlahkan. Parameternya ada 2, ARG1 sama ARG2.
ya kan? Sederhana. Cuma total sama dengan ARG1 tambah ARG2. Sama kan? Di sini ada total, di luar, di dalam fungsi ada total juga. Nah, cuma total yang di dalam fungsi ini beda antara total dengan total yang di luar. Jadi walaupun sama, TOTAL, kecil semua, ya kan? Nggak ada embel-embel, pokoknya sama persis gitu kan, tapi ini beda teman-teman. Jadi antara total yang di dalam sama total yang di luar ini beda. Maaf, tadi kebaliknya. Total yang di dalam sama total yang di luar ini beda. Ya kan? Jadi total yang di dalam ini adalah lokal variabel. Ya kan? Nah, makanya di sini ketika kita mau ngecek, kan kita panggil nih fungsi menjumlahkannya. Kita mau jumlahin antara 10 dan 20. Ya kan? Terus kita mau ngeprint juga si variabel total. Ya kan? Pokoknya ngeprint aja variabel total. Mau ngebuktiin sih kira-kira yang bakal keluar total yang udah hasil penjumlahan ini atau total yang masih sama dengan 0 yang di luar. Ya kan? Ternyata hasilnya kayak gini, teman-teman. Jadi ini 30 hasil dari penjumlahan 10 tambah 20, totalnya 30. Nah, tapi yang print yang di bawahnya ini ternyata totalnya 0. Padahal di sini kan total 30. Nah, ternyata enggak. Ternyata print yang di sini itu cuma dia bisa mengakses variabel yang global. Kenapa kok enggak ke sini? Ya karena balik lagi di sini total yang di dalam fungsi ini dia lokal variabelnya. Jadi nggak bisa kita akses dari luar fungsi. Print ini kan di luar fungsi. Ya, cara taunya ya ini, indentasi gak di dalam fungsi. Ya kan? Enggak kan? Enggak indent ke dalam fungsi, dia ada di sebelah kirinya keluar. Berarti dia udah di luar fungsi. Dan kalau di luar fungsi, panggil yang total, maka total yang akan kepanggil adalah total yang paling atas ini, yang global. Makanya di sini hasilnya beda. 30 sama 0. Kayak gitu. Oke, gitu dulu teman-teman. Nah, sekarang kita coba bahas yang kemarin. Jadi masih ingat yang kemarin? Apa ada yang udah ngerjain? Yang mau sharing gitu? 2 soal kemarin? Silakan kalau ada yang mau, sambil nunggu saya cari dulu. Hmm. Nah ini, gimana gimana? Ada kerjaan belum? Nampaknya belum ya. Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang udah ngerjain, good ya kan. Nah kita lihat ya. Jadi kita buat program sederhana ya kan untuk menyelesaikan masalah ini. Rumusnya udah ada. Uh, Problem solvingnya udah ada, tinggal codingnya ya kan. Problem solvingnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya kan. Kita pakai cara yang kemarin, kita butuh A ya kan, A nya inputan dari user misalkan, berarti kita pakai input kan, masukkan masukkan A, oke ya, titik 2. Terus kita juga butuh B, kita pakai input lagi, masukkan X D. Oke, kalau misalnya kita run, nunggu dia masukkan A, udah nunggu kayak gitu. Oke, kita lanjut aja codingnya ya. Nah, beres kita dapat A sama B ya kan, berarti tinggal C ya kan. C nya itu isinya apa? Isinya kita pengen A kuadrat, A itu dikuadratkan terus ditambah dengan B yang udah dikuadratkan, hasilnya kita akarkan ya kan. Nah, kita mulai dari struktur yang paling kecil. Struktur yang paling kecil itu berarti kan A kuadrat sama B kuadrat. Jadi kita tulis dulu aja, C sama dengan A kuadrat itu berarti A pangkat 2, atau teman-teman bisa juga A kali A ya kan, atau biar kuadrat deh kita pakai power ya, A A pangkat 2 ya kan. Terus mau teman-teman tambahin sama B pangkat 2. Masih ingat ya tanda bintang 2 ini di aritmatika itu di Python artinya pangkat. Nah, ini udah beres kan dalamnya nih, gampang kan, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, tinggal yang akar, kayak gimana yang akar? Nah, yang akar itu bisa kita pakai pangkat juga ya kan. Pangkat berapa biar bisa jadi akar? Nah, itu kan pertanyaannya ya kan. Nah, ini ya kalau yang apa namanya, matematika udah biasa lah ya, Ilkom juga kan basic matematika kental, statistika sama sih kayaknya. Nah, kita kan bisa tinggal pangkatin A pangkat setengah ya kan, 1/2. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat
Nah, hasilnya yang ada di dalam kurung ini itu dikerjain duluan, ya kan? Baru setelah dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 1/2 atau 0,5 aja lah biar si komputer gak usah ngitung-ngitung lagi. Nah, ini udah beres teman-teman. Jadi tinggal kalau mau di print ya hasil sama dengan C. Nah, kita jalanin. Sorry. Kita jalanin. Kok mau Gak mau jalan. Oh, dia masih jalan. Oke, teman-teman. Dia gak mau jalan. Kok gak mau? Udah. Tunggu inputan kali Bang. Tapi inputannya kok gak ada ya? Harusnya kan tadi keluar tuh satu biji lagi, satu baris buat inputan. Ada yang berhasil gak? Ada yang nyobain? Oh ya, di sini ya. Wait. Coba kita hilangin dulu ini. Iya sih, dia masih nunggu nih. Gara-gara masih nunggu, cuma kenapa nggak muncul bawahnya ya? Di interrupt jalan. Iya, dia tanda bintang ini artinya dia masih run. Cuma di stop nggak bisa juga. Halo. Start. Oke. Kita restart ya tadi ya. Oke, kita run lagi. Bismillah, bismillah. Semoga bisa. Nah, dia nunggu masukan ya. A, misalkan A-nya 5. Enter. B-nya 6. Enter. Error. Ayo, kenapa coba? Tahu gak Dwiki kenapa error? Masih string. Oh, oke, betul. Masih sering ya. Oke. Jadi, nah ini di sini teman-teman, hasil dari input ini dia string. Jadi si A sama B itu walaupun kita masukin 5 sama 6, 5 sama 6 itu dalam bentuk string. Makanya si A-nya ini harus kita paksa. Harus kita paksa jadi string A. Terus, maaf, string lagi, integer. Integer B. Nah, kalau udah kayak gini, insya Allah bisa. Kita coba ya. A-nya 5. B-nya 6. Benar nggak sih 7,8? 25 tambah 36. Terus diakarkan. Bener lah ya, anggap aja bener. Ini saya juga kalau matematika anak kalkulator banget. 25 tambah 36 berapa? 61. Akar sih mana sih akar? Ini ya. Sorry. 61 kita akarkan. 7,81 sama ya, percis ya. Percis banget sampai 54. Oke, gitu ya. Jadi yang latihan pertama itu kayak gini doang, simpel. Jadi masukkan A, masukin B, hitung di sini, jangan lupa ubah ke integer, ya kan? Nah, baru kita hasilnya di print. Nah, itu buat yang hitung Pitagoras. Oke, next, yang kedua, program yang dapat membandingkan dua buah nilai apakah sama besar, lebih kecil, atau enggak. Nah, ini simpel juga. Dua buah nilai ya, berarti kita sama aja kayak gini ya. Kalau kita nilai 1, nilai 2, masukkan nilai 1, masukkan nilai 2. Oke, buat ngecek lebih besar atau lebih kecilnya, ini ada yang paling simpelnya kan, kita sebenarnya cuma butuh true or false-nya doang kan. Katakanlah besar kecil aja deh yang kita cek gitu kan. Nah, kita kan cuma cukup ngecek nanti apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Kalau benar, dia akan mengembalikan true. Ya kan, kalau salah, dia akan mengembalikan false. Ini argumen kayak gini ya, argumen kayak gini doang. Dia
kalau benar hasilnya itu akan mengembalikan true. Kalau salah akan mengembalikan false. Maka karena dia mengembalikan sesuatu, kita harus simpan, ya kan? Bandingkan misalkan nama variabelnya. Kita simpan ke bandingkan ini, ya kan? Kayak gitu. Jadi hasilnya true or false-nya kita simpan ke sini. Ya kan? Nah, jangan lupa dia kalau misalkan kita langsung jalanin itu, sorry, bandingkan. Harusnya sih string nggak bisa dibandingkan, nggak bisa di compare ya. Atau bisa ya? Bisa sih, cuma kayaknya aneh hasilnya. 4 sama 5 harusnya false. Sorry, salah. Maksudnya bandingkannya nggak usah pakai kutip, teman-teman. Karena kita mau ngeprint variabel. 4 sama 5. Oh, tetap false. Bisa ternyata. Oke, berarti bisa ya. Nggak usah kita paksa jadi integer. Kita coba lagi yang baru. Cuma nanti kalau misalnya kita masukin kata-kata, ya true. Nah, itu maksudnya. Makanya kita paksa juga di sini jadi integer biar nggak aneh-aneh hasilnya. Oke, kita cek lagi. Apakah sorry, kita tambahin kata-kata. Apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Dibandingkan. Oh, kayak tadi lagi. Oke, kita run lagi. Oke, nilai 1 4, nilai 2 5. Apakah 4 lebih besar dari 5? Oh, salah, ya kan? 4 itu enggak lebih besar dari 5. Kayak gitu. Ya, sederhana, cuma gitu aja. Jadi ya teman-teman bisa lebih mengkomplekskan gitu kan. Kalau keluarannya true, mau tulis akan jadi benar, ya kan. Kalau keluarnya false, jadi salah, gitu kan. Itu bisa pakai if. Gitu. If bandingkan nilainya true, if bandingkan sama dengan true, jadi printnya benar misalkan. Udah sih, itu aja. Jadi teman-teman bisa manfaatin pakai comparison ini. Tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan. Buat mengecek ini, membandingkan dua buah nilai apakah sama besar, lebih kecil atau tidak. Oke, singkatnya itu aja sih. Singkatnya bisa kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, itu yang kemarin. 2 soal yang kita latihan kemarin. Nah, pengen tanya dong sama teman-teman. Kalau misalkan saya pengen ngecek sebuah angka itu, ini yang ilkom kayaknya udah pernah sih, ya kan? Yang ilkom yang udah tahu nggak boleh jawab ya. Ini teman-teman coba tulis aja idenya di chat, kayak gimana idenya. Saya pengen ngecek, misalkan saya punya angka, ya kan, punya suatu angka. Saya pengen ngecek angkanya itu dia tuh genap atau ganjil sih. Nah, kalau kita kan sebagai manusia enak, ya kan. Ganjil itu ya mulainya dari 1, ya kan, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Genap itu setelah 2, ya terus plus 2, plus 2, plus 2, ya kan. Nah, kalau komputer, gimana kita caranya ngasih tahu ke komputer? Coding itu ilmu ini ya, seni berkomunikasi dengan komputer. Jadi, gimana kita caranya memberitahu maksud kita gitu. Kita tuh pengen, ya tadi, mencari tahu dia tuh genap atau ganjil sih. Ya kan, nah, ngomong itu ke komputer tuh kayak gimana coba? Yo. 2 menit deh, 2 menit. Tulis di chat kalau tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kita bahas langsung. Jangan searching ya, jangan browsing. Dipikirkan aja, dipikirkan. Gampang banget kok. Kalau udah 2 menit, yang ilkom yang udah tahu boleh deh muncul. Silahkan. Idenya kayak gimana. Oke. Kenzi ya. Ini barusan kan ya, oke, 14, 42. 2N minus 1. 2N minus 1.
Contoh, misalkan kita angkanya punya angka 4. 4 ini ganjil atau genap sih? 2 kali 4, 8. Dikurangi 1, 7. Gimana, Kenji? Lamberto maksudnya? 2N minus 1. Atau ini buat jawab, enggak kok, 202. Berarti barusan aja jawabnya. Christine Halim, pakai if else. Benar, pakai if else. Oke, Alvin Christian. N dibagi 2 sama dengan 0. Maksudnya gimana? N dibagi 2 sama dengan 0. Ya, pakai if else, benar. Benar, bisa pakai if else. Jadi kita nanti bakal pakai if else, Christian. Sorry. Fungsi yang sisa. Sisa fungsi. Sedih amat jadi fungsi sisaan. Oke, ini. Ada clue-nya di sini nih. Yang Kenji tulis nih, modulo. Oke. Ada yang udah ngeh ya, modulo. Apa modulo itu? Ya, modulo itu adalah sisa dari pembagian. Contohnya gini. Contohnya kalau misalkan kita mau moduloin 6 modulo 5. Ya kan? Kalau dibagi kan ini hasilnya 1 ya, 1 koma ya. Ya kan? Nah, atau 1, bulatnya itu 1, ya kan? Berarti sisanya berapa? Sisanya 1 kan. Nah, berarti 6 modulo 5 itu adalah 1. Karena sisa pembagiannya itu 1, ya kan? Gitu. Nah, benar bisa kita pakai modulo. Jadi kalau angka yang kita moduloin dia sisanya itu 0, artinya dia kan habis bagi, ya kan? Maaf, kalau angka ya kan kita modulokan dengan angka 2. Jadi kalau suatu angka yang kita modulokan dengan angka 2 hasilnya itu 0, berarti dia kan habis dibagi 2. Ya kan, yang habis dibagi 2 itu kan apa? Yang ganjil atau genap, ya kan? 2, 4, 6, 8, 10. Yang habis dibagi 2 itu kan angka-angka kayak ginian. Ya kan, angka-angka genap. Ya kan, berarti kalau misalkan kita modulo 2 dia hasilnya 0, maka dia genap. Nah, kita bisa langsung coding. Tadi benar kata siapa tadi, Christian ya. Kita pakai if else nantinya, ya kan. Nah, contoh kita butuh inputan dari teman-teman, dari user, ya kan. Berarti kita butuh apa namanya, masuk. Oke, kita kasih variabel, kasih nama apa nih? Angka udah dipakai. Nilai 1, berarti nilai doang belum. Ya, nilai sama dengan input. Oke, masukkan angka. Kayak gini contoh ya. Nah, gimana tadi? Kalau if nilai kita modulo dengan angka 2, hasilnya itu 0, gitu kan? Jadi jika nilai masukan dari user kita modulo dengan 2, ya hasilnya sama dengan 0. Ya kan? Atau ini cara bacanya ya, apakah ini buat ngecek apakah nilai modulo 2 itu sama dengan 0. Kalau dia true, ya kan, maka hasilnya adalah print angka ganjil. Maaf, genap. Buat angka ganjilnya gimana? Karena nggak ada kemungkinan lain, ya kan? Kalau misalkan ini false, apakah ada kemungkinan angka selain genap dan ganjil? Itu kan nggak ada ya. Cuma genap dan ganjil kemungkinannya, maka kita bisa langsung else. Else print ganjil. Udah sederhana gini aja. Cukup di modulo 2, cek apakah hasil modulonya sama dengan 0 atau enggak. Kalau iya, berarti dia genap. Hasil habis dibagi 2 berarti genap. Kalau enggak, berarti ganjil. Kan angka berapa? 6. Sorry, seperti biasa, ininya belum integer. Oke, kita run lagi. Angka 6. Nah, ternyata genap. Bener ya, 6 itu agak genap. Terus 7. Ya kan, angka ganjil. Atau mau kita bikin ini jadi fungsi misalkan, bisa juga. Def, nama fungsinya apa? Misalkan ganjil genap. Parameternya apa? Nilai aja kan? Satu nilai. Nah, ini bisa gak kayak gini? Jawabannya enggak. Karena fungsi itu harus indentasinya hati-hati. Jadi yang ini kita blok semuanya, kita kasih tab.
sekali. Nah, berarti dia udah masuk di dalam, ini adalah tubuh dari fungsi ini, ya kan? Nah, ini udah nggak usah pakai integer karena kita nggak masukkan dari user ya, kayak gitu. Nah, tinggal gini dong, udah jadi fungsi. Run, fungsinya udah jadi, di bawahnya tinggal kita panggil. Nama fungsinya ganjil genap. Tinggal masukin angkanya, 5. 5 itu ganjil atau genap? Ganjil ternyata. Kalau lebih dari 1 tadi, tinggal pakai asterisk, ya kan? Terus asterisk, terus di sini tinggal pakai apa namanya? Looping. Jadi berarti di sini kita tambahin looping. For A in nilai. Nah, berarti di sini semuanya indentasi di dalam loop. Jadi jika A, maaf kok jika sih, untuk semua A di dalam nilai, ya kan, kita print satu-satu, kita cek satu-satu dia habis di modulo 2 atau enggak. Kalau habis dia berarti genap, kalau enggak ganjil. Ya kan, cek lagi satu-satu. Pokoknya ini ngecek satu-satu. Nah, kita masukin deh 5, 6, 7, 8, 90, 89, 101, S101, 2001. Nah, error. Oh ya, sorry. Ini kan kita jadinya A ya. Ini harusnya A. Oke. Karena satuan ini nanti si nilai ini nilai-nilai ini akan dimasukin ke A satu-satu. Cek, print, masuk ke if, terus di print. Oke, tinggal run lagi. Nah, keluar deh. Angka ganjil, angka genap, ganjil semuanya. Gitu deh, teman-teman. Gampang ya. Jadi kadang sih di ngoding itu sebenarnya nggak terlalu problem, teman-teman, karena teman-teman bisa cari sintaks itu kan banyak ya di apa namanya di internet, ya kan, kayak gitu. Jadi uh, yang susah itu kadang idenya, ya kan. Kan saya aja dulu waktu pertama kali ngoding dikasih kasus kayak gini, oh iya ya gimana ya gitu kan, ngasih tahu ke komputer angka gimana caranya ngebedain angka ganjil sama angka genap. Nah, tapi emang latihan sih, perlu latihan kan. Ternyata kita punya fungsi yang namanya modulo gitu. Oke. Oke, banyak sih ini, dan cara kadang nggak cuma satu gitu loh. Bisa aja teman-teman looping si angka nilai ini dengan dikurangin 2. Kurangin 2 terus sampai nilai yang terkecil apakah dia 0 atau ternyata 1. Kalau dia ternyata hasilnya terakhirnya itu 0, maka dia genap. Kalau ternyata sisanya 1, ya kan, berarti dia ganjil. Ya kan, cuma itu kan nggak efektif, ya kan. Bisa kalau angkanya cuma 5, 6. Gimana kalau misalkan angka yang diceknya itu segini misalkan, apakah ini angka ganjil atau genap? Ini kan komputer bakal, ya kita sambil ngopi dulu bisa gitu kan, komputer bakal lama juga ngitung gitu, -2 gitu. Walaupun ya cepet juga sih kalau cuma minus lama gitu kan. Tapi kita ngomongin untuk proyeksinya nanti lingkupnya lingkup yang besar gitu, ketika teman-teman udah beneran ngoding data gitu. Oke, nah saya punya latihan lagi sebenarnya, cuma gimana caranya ya biar teman-teman ngoding ini. Jadi coba teman-teman bikin fungsi untuk menghitung rata-rata, ya kan, dari sebuah list. Nah, ini inputnya udah saya kasih tahu. Inputnya nilai dari ini 80, 75 sampai dengan 55. Nah, teman-teman tinggal outputnya rata-rata sama dengan berapa angkanya di sini. Kayak gitu. Nah, coba deh teman-teman bikin dulu sebisa teman-teman. Jangan pakai kalkulator tapi ya beneran gitu. Terus jangan juga di Python cuma ngetik 80 tambah 75 tambah 74 tambah 90, terus ditambahin semuanya dibagi berapa ini? 8 biji kan, dibagi 8 kan. Coba pakai pakai fungsi. Pakai fungsi atau ya pokoknya pakai sesuatu lah, pakai ngoding, ya kan. Boleh nggak fungsi juga boleh, ya kan. Idenya kira-kira gimana, atau idenya deh biar cepet, kira-kira kayak gimana idenya. Silakan ditunggu. Yang mau ngoding juga silakan coding, terus tulis hasilnya di chat coba. Hasilnya berapa?
Ya, walaupun hasilnya bisa ditulis dihitung pakai kalkulator ya. Tapi coba deh apa namanya diselesaikan dengan cara berkomunikasi dengan komputer. Oke, kita tunggu sampai 14.15 kali ya. Yang ada idenya boleh ceritain di chat kayak gimana. Atau yang udah dapat hasilnya boleh tulis di chat juga. Kalian mikir bang, izin nih share buat Apa tuh? absensi bang, sama Sok. pertanyaan. Oh iya, silakan. Makanya. Chat ya berarti ya. Oke, sok mangga di-share aja. Oh, ini Alvin Christian udah share ide ya. Jadi pertama inputnya dideskripsikan. Ini teman-teman bisa lihat di chat ya. Ini saya share screen juga chatnya, jangan lupa ya. Ini inputnya masukin atau angka listnya tadi dimasukin ke dalam variabel namanya input. Oke, terus setelah itu kita bikin variabel namanya min, rata-rata, rataan, ya kan? Isinya apa? Isinya summary atau summarize dari input. Jadi si input ini di sum, dihitung, dijumlahin semuanya, baru dibagi dengan len dari input. Berapa sih panjangnya si input ini atau ada berapa angka sih? Maka terakhir kita print min. Oke, sip. Ya itu ide dasar ya, ide dasar dari rata-rata kayak gitu. Tapi it's okay, emang kayak gitu caranya. Kita solve bareng-bareng ya. Oke, kita solve bareng-bareng. Tadi berapa inputnya? Lupa. Nggak bisa di-copy. Oke, input. Boleh nggak pakai input? Ya, jangan lupa ya. Di sini input itu adalah sebuah fungsi. Jadi nggak boleh dipakai nih jadi variabel. Kita pakai aja apa namanya nilai fisika. Jadi ini ceritanya nilai-nilai fisika kalian semua. Ada 8 orang sih. Oke. Setelah itu apa? Ya, setelah itu gimana caranya kita ngitung semua nilai ini kita tambahin semuanya, ya kan? Nah, mau nggak mau kita kan pakai sesuatu yang bisa ngakses satu-satu. Gimana caranya komputer bisa ngakses 80, terus ngakses 75, kedua-duanya ditambahin. Terus akses 74 ditambahin juga sama yang hasil tambah dari 80 tambah 75. Ya kan? Jadilah ini 3. Terus akses yang 90, tambahin ke yang 3 ini. Gitu kan idenya. Ya kan? Nah, itu kan bisa kita lakuin pakai looping yang udah kita pelajari. Ya kan? Bisa pakai loop, maaf, bisa pakai for, bisa pakai while. Yang paling gampang kita pakai for deh. Ya kan? For, misalkan nilai udah ada ya. Gak apa-apa. Ini nilainya lokal dia karena ada di dalam for. For nilai in nilai fisika. Benar gak sih? Lupa. Oke. Mau apa kita? Nah, ini kan artinya for ini dia ngakses satu-satu. Nilai di dalam nilai fisika. Nilai 80, 75, 74, 90. Nanti bakal masuk satu-satu ke nilai ini. Nah, kita kan mau jumlahin. Karena dia satu-satu kan, pertama kan, apa namanya, kita tampung ini satu. Ya kan? Kita tampung satu, berarti nanti 80. Setelah itu kita ada 75, ya kan? Mau ditambahin ke 80 yang udah kita simpan tadi. Nah, nggak mungkin kan semuanya kita simpan di nilai. Ya kan? Berarti kita
bakal butuh satu variabel tambahan yang namanya misalkan hasil jumlah. Kita sebut aja hasil jumlah, kita assign dia pakai 0, nilai awalnya 0. Nah, si variabel hasil jumlah ini yang bakal nampung hasil penjumlahan kita tadi. Karena kita nanti ngejumlahinnya satu-satu, 80 tambah 75. Disimpan di hasil jumlah. Tambahin lagi 74, disimpan di hasil jumlah lagi. Tambahin lagi 90, simpan lagi gitu. Nah, caranya gini doang, caranya hasil jumlah. Nah, terus sama dengan hasil jumlah ditambah dengan nilai. Kebayang nggak nih? Sorry. Oke, kebayang kan? Jadi uh, hasil jumlah sebelumnya 0. Ya kan? Angka pertama, nilai pertama yang kita akses 80. Berarti nanti di sini 0 ditambah 80. Ya kan? 0 ditambah 80. Hasilnya 80. Ya kan? Nah, hasilnya ditimpah ke hasil jumlah ini. Ke hasil jumlah lagi. Padahal dia kan tadinya 0. Tapi kita timpah, ya kan? Jadi hasil jumlah yang ini tetap 0, masih 0. Karena yang awal yang diketahui kan 0. Ya kan? Tambahin 80 jadi 80, kita masukin ke hasil jumlah. Maka hasil jumlah yang sekarang itu adalah 80. Bukan lagi 0. Ya kan? Nah, si nilai ini kan jalan. Sekarang nilainya 75. Berarti hasil jumlah ditambah 75. Hasil jumlah yang sekarang kan 80. Berarti 80 ditambah 75. Kayak gitu. Hasilnya disimpan lagi di hasil jumlah. Sampai nilai yang ada di nilai fisika ini habis semua. Kayak gitu. Ini udah beres nih. Kita udah bisa dapetin hasil jumlah. Ya kan? Nah, setelah dapetin hasil jumlah apa tadi? Videonya. Nah, ini dia. Dibagi pakai panjang dari masukannya. Kayak gitu. Nah, di mana nulisnya? Apakah di dalam for? Nah, nulisnya nggak di dalam for. Karena kita kan pengen membagi dengan panjang ini kan setelah hasil jumlah akhirnya didapat, gitu kan. Berarti kita tulisnya itu di luar, ya kan? Di luar, teman-teman apa namanya bisa langsung print atau mau ngitung juga boleh ya. Apa namanya rata-rata misalkan rata-rata, ya kan? Ini kita kasih rata-rata sama dengan hasil jumlah dibagi dengan, nah di list kita bisa cari tahu berapa sih panjangnya, ya kan? Kalau datanya segini kita bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Tapi kalau datanya banyak nggak mungkin kita ngitung satu-satu. Nah, list punya apa namanya, atau Python punya fungsi untuk bisa ngitung panjang list, yaitu learn. Tinggal masukin nama listnya, nilai fisika, kayak gitu. Kalau kita print si nilai fisika itu hasilnya nanti 8. Gitu. Kalau misalkan nggak percaya, di sini deh kita print nilai fisika learn-nya ya. Oke, beres. Tinggal di print, deh. Print rata sama dengan rata. Oke. Ini panjang list. Ya, beres teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman run, dapat deh. Panjang listnya bener kan 8 kan? Jadi si learn ini itu isinya 8. Ya kan? Nah, hasil jumlah dibagi 8, masukin ke rata-rata, terus masuk ke sini. Kayak gitu. Atau teman-teman bisa mempersingkat codingan ini ya dengan langsung aja masukin si rata-rata ini. Atau nggak usah pakai rata-rata. Yang ini teman-teman bisa langsung pindahin ke sini. Itu. Ini kita komen. Cara komen yang cepat pakai kontrol terus tanda tanya ya. Tanda tanya atau garis miring. Jadi kalau misalkan mau komen semua gini, tanda tanya bisa. Cara unkomennya pencet lagi kontrol tanda tanya. Nah, di sini bisa langsung print rata-rata sama dengan isinya langsung rumus. Hasil jumlah dibagi learn dari nilai fisika. Tuh, kita ubah misalkan di sini jadi 566. Kita jalanin, jadi listnya jadi 9, rata-ratanya 77,33. Seperti itu.
gampang ya. Oke, jadi hasilnya rata-rata ini adalah 78,75. Oke, 78,75. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, jadi materinya sampai sini aja. Ternyata waktunya masih banyak ya, dikira nggak bakal cukup. Oh, Kira-kira ngapain ya, Nak? Saya sih ada satu soal lagi, cuma agak susah. Kita PR-kan aja ya. Silakan teman-teman apa namanya kerjain. Cukup menarik sih ini soalnya. boleh bang, boleh. Nah ini dia. Jadi saya ceritain dulu. Teman-teman tahu dartboard kan ya? Apa sih? Eh ini nih gambarnya kayak gini gambarnya. Apa namanya? eh bahasa kitanya apa ya dartboard? Dartboard ya. Jadi kita nanti punya anak panah, tapi nggak pakai busur, yang dilempar gitu lah, dilempar. Nah targetnya itu adalah titik merah tengah ini, ya kan? Nah kita kalau manusia kan tahu gitu kan, anak panahnya itu kena ke papannya atau enggak. Taunya kan kelihatan gitu kan, dia nempel di papan atau nempel di papan belakangnya gitu kan. Nah, kalau komputer gimana? Kita cari cara ngasih taunya, ya kan? Jadi apakah si anak panah itu dia nempel di papan atau enggak? Nah, di sini diceritain nih bahwasanya papan dartboardnya ini yang bulatnya ini dia punya radius. Radius itu jari-jari ya. Punya jari-jari 10. Berarti dari titik merah ini ke pinggirnya ini itu 10, ya kan? Nah, eh, si anak panahnya tadi didefinisikan dengan koordinat X, Y. Nah, di mana 0,0 itu adalah yang ini yang merahnya. 0,0 yang merahnya, ya kan? Nah, di sini ada beberapa soal, ada A, B, C, D, ya kan? Kalau misalkan 0,0 berarti kan dia tepat di tengah. Artinya dia kan kena papannya, ya kan? Gimana dengan 10,10? Ya kan? Apakah dia kena di papan atau enggak? Ingat, ini kan lingkaran, ya kan? Ada wilayah di sini ya kan yang dia nggak kena. Katakanlah di sini ke kanan 10, ke bawah 10. Tapi 10,10 kan adanya ini ke kanan 10, ke bawah 10 kan berarti di sini ketemunya. Nah, artinya dia nggak kena papannya. Nah, itu gimana tuh idenya buat ngasih tahu komputer, di komputer tuh tahu bahwasanya 0,0 dia kena, 10,10 dia enggak. Kalau 6 berarti 6 ke kanan di sini, minus 6 ke bawah, ya kan? Nah ini kena atau enggak? 6, minus 6 atau min 7, min 7 ke kiri, 8, 8 ke atas, kena atau enggak? Nah gimana nih Ki, anaknya Ki? Hmm. Teman-teman ada yang saran, ada yang punya saran? Mau kita PR-kan atau mau dikerjain sekarang? Boleh, sambil ngabuburit. Enggak sih, masih siang. Ho, ho. Atau ada yang punya ide? Gimana kita kira-kira ngasih tahu komputernya? Ya, sambil nunggu yang ada ide ya. Yang ada ide silakan diketik di chat gimana kira-kira ngasih tahu ke komputer. Oh, kalau koordinatnya sekian, dia nggak kena lingkaran. Kalau koordinatnya sekian, dia nggak kena. Kira-kira apa tuh? Apa parameter kena nggak kenanya itu kalau apa? Kalau koordinatnya kayak gimana? Oke, ini ada pertanyaan satu. Itu yang nilai kan atribut baru yang muncul tiba-tiba. Bisa aja gitu masuk ke nilai bang masuk masuk ke nilai bang dari nilai fisika. Gimana nih? Ada yang bisa menerjemahkan? Maaf, itu yang nilai kan atribut baru.
Ini kan atribut baru. Nah, nilai mana ya? Eh, ini yang muncul tiba-tiba bisa aja gitu masuk ke nilai yang kali ini ya typo enggak nih ya sama IB ya. Enggak, itu Ini maksudnya gini kali kan bang. ya? Atau apa tuh? Maksudnya jadi kan kalau misalnya ada apa namanya eh, atribut baru gitu, apa Hmm? maksudnya nilai nilai baru yang ada nilai fisika baru gitu. Nah itu tuh Hmm? bisa aja gak gitu masuk ke nilai fisika itu, mungkin gitu. Gimana sih? Nggak, masih kurang paham, masih kurang paham. Kalau ada nilai barunya di mana? Mungkin Nilai nih barunya kasusnya di dalam fungsi bang. Jadi kan hmm. si nilai fisika itu kan dia kan atributnya. Oh iya, Nah jadi semisal di ya, atributnya tuh ada yang muncul baru betul. tiba-tiba, Ah, nah itu tuh bisa aja dia nilainya tuh langsung masuk ke nilai fisika gitu. oh, ya, I see. Jadi eh intinya andaikan nilai fisika ini baru lah ya, nggak sama ini, jumlahnya nggak sama, isinya nggak sama gitu kan. Apakah bisa langsung masuk? Eh Jawabannya bisa gitu kan. Tadi kan udah kita cobain kan, kita panjangin si nilai yang lainnya gitu kan, nilai 96, 78. Termasuk ketika teman-teman misalkan nanti jadiin itu fungsi, ya kan ketika teman-teman ngejadiin ini fungsi pun tetap bisa gitu kan. Coba kita ubah ke fungsi ini ya. Misal def, nama fungsinya hitung rata-rata. Apa ya, rata. Fungsi hitung rata deh. Masa hitung rata? Eh, Hitung min rata-rata ya. Yang kita butuhin adalah eh, sebuah list. Berarti ya satu doang kan gitu kan, satu list. Ya udah kita tulis aja di sini apa misalkan data, katakanlah datanya ya kan, list itu kan data. Nah, yang ini berarti kita pindahin dulu. Sorry, ini kita pindahin dulu ke atas kan, nggak kita pakai ya. Oke. Nah, data. Nah, setelah itu tetap kita dari data itu kan nanti ngitung hasilnya. Maaf, kita nanti tetap butuh variabel namanya hasil jumlah yang sama dengan nol, ya kan? Terus yang tadi ya udah tinggal kita apa namanya? Kita indentasi semuanya, masukin ke dalam fungsi. Gitu. Oke. Nah, kita cek dulu. Nah, Dev, nama fungsinya hitung men. Datanya ini. Ya kan kita butuh satu variabel untuk menampung hasil jumlah. Ya kan namanya hasil jumlah, kita kasih apa namanya? Nilai 0 dulu untuk nilai pertama. Ya kan. Nah, for nilai in. Nah, berarti sekarang di sini bukan nilai fisika, melainkan apa? Sekarang nilai fisikanya kan ada di sini nih di data. Berarti di sini kita ubah jadi data. Kan untuk nilai di dalam data. Jadi setiap nilai ini yang ada di data nanti yang kita inputkan, masukin ke nilai sama kayak tadi gitu kan. Apa yang kita lakukan? Sama, ngitung jumlahnya, hasil jumlah sama dengan hasil jumlah tambah nilai. Atau kalau teman-teman mau codingan lebih ringkasnya dari ini, ya kan? Kalau teman-teman baca di aritmatik itu kita bisa ringkas pakai kayak gini. Nah, tambah hasil jumlah yang di sini hilangin. Ini sama aja. Jadi hasil jumlah tanda tambah sama dengan nilai. Artinya sama aja, hasil jumlah sama dengan hasil jumlah ditambah nilai. Kayak gitu. Kita coba ya. Kalian coba bisa atau enggak. Harusnya bisa. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu yang mau kita lakuin adalah setelah dapat ya hitung rata-ratanya terus kita print. Gitu. Nah, kita compile dulu. Nah, berhasil ya, nggak ada error. Berarti kita udah berhasil bikin fungsi hitung main. Nah, tinggal kita panggil hitung main. Nah, isinya misalkan kita, oh ya, pakai ini aja bisa. Pakai nilai fisika, ya kan? Kita punya nilai fisika sekarang. Ya, berarti hitung mean variabelnya nilai fisika. Karena nilai fisika udah ada angkanya kan? Coba kita panggil. Ya.
tetap keluar rata-rata semboyan 7,64 kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman cuma ngeprint. Nah, beda cerita kalau di sini teman-teman pakainya return. Kalau teman-teman pakainya return yang ini. Jadi si nilai yang ini hasil ngitung rata-rata itu dikembalikan. Nah, berarti si ini itu kalau misalkan kita jalanin ini nggak error, yang ini bakal error. Licik dia ya, langsung bisa keluar kalau di Jupiter ya. Ini sebenarnya normalnya harusnya apa namanya disimpan, ya kan? Tapi apakah kalau misalkan kita tambahin kata-kata bisa? Bisa loh, ajaib memang Jupiter. Oke, harusnya sih normalnya kalau misalnya kita pakai return, ya perlu disimpan di satu variabel hasil misalkan, kayak gitu. Nah ini ya kadang beda IDE, beda-beda sih memang, kayak gitu. Nah baru kita bisa ngelihat kalau kita print hasil. Begini. Ya gitu. Baru keluar 7,6. Oke deh. Gitu, semoga menjawab. Apakah gitu maksudnya? Kalau misalkan bukan gitu, silakan di ini komen, subscribe. Kayak gitu bukan Ki maksudnya kayak? Mungkin ya Pak. Itu ya. Udah kurang tahu. Ya, kalau ini di ini aja di chat atau ditulis lagi boleh. Kayak ini Kenji bingung maksud nilai nilai fisika sih kalau saya. Oke. Jadi nilai nilai fisika atau di sini kan kita udah ganti nilai data. Jadi C4 bentuk kayak gini nih. Kita tulis ulang di bawah ya. Nah, sorry. Oke, bentuk kayak gini ya kan. Intinya ini tuh maksudnya tuh kita mau mengakses nilai dari data, nilai-nilai dari data. Data itu kan isinya banyak dia kayak gini nih, ya kan. Nah, tapi kita mau mengakses satu persatu, ya kan. Nah, satu persatu itu kan kita butuh tempat nyimpennya, 80, ya kan. Mau kita simpan kemana, ya kan. Maka maksud dari sintaks ini tuh satuan dari nilai ini tuh nanti disimpan ke nilai, ya kan. Nah, selama si apa nilai di dalam datanya ini masih ada, for ini akan terus jalan. Ya kan, nilai yang pertama 80, masukin ke nilai, terus lanjut ke bawahnya, mau diapain? Ternyata ditambahin, ya kan. Terus masih ada gak? Masih, ternyata ada 75. Mau diapain 75? Masukin lagi ke nilai, terus dihitung, dijumlahin lagi. 74, masukin lagi ke nilai, terus dihitung jumlahnya. Sampai dengan 78, ya kan. Setelah 78, karena nilainya udah gak ada lagi di si data ini, udah habis, dia keluar for-nya. Nah, maka langsung dia jalanin yang print ini. Jadi maksudnya gitu Kenji. Maksud nilai fisika itu. Jadi apa namanya kita mau mencacah eh, apa value dari si data ini, nilai dari si data ini satu-satu. Gimana gimana? Apa mencerahkan? Oke. Oke, ada yang udah nemu? Dart? Board? Ini teman-teman, oke tadi gak kelihatan. Oh, soalnya. Ya, soalnya yang ini nih. Ini buat solving yang ini.
eh apa teman-teman matematika harusnya sih tahu sih ini gimana caranya buat ngasih tahu komputer dia koordinat ini tuh ada di dalam lingkaran atau enggak meleset keluar lingkaran, keluar dartboard. Oke. Itu x komanya kartesian ya, NJ kartesian. Jadi apa namanya? Jadi ini kayak gini nih. Dari ini yang ke-20 kelihatan. Jadi x sumbu y-nya berarti 20 sampai 3, ya kan? Sumbu x-nya dari 11 sampai 6. Nah, jadi kartesian gitu. Nah, radiusnya 10. Berarti jarak dari titik tengah ini 0,0, 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke bawah, 10 ke atas. Kayak gitu. Artinya kan 0,0 di sini berarti. Kalau 10,10, 10 ke kanan, 10 ke bawah, berarti di sini 10,10. Ya kan? 6,6, 6 kanan, 6, maaf, 10,10 di atas ya. Di sini ya. 10 ke kanan karena 10-nya positif juga. Kalau 6, minus 6 baru ke bawah. Tapi gak tahu deh kena atau enggak nih. Terus minus 7,8 ke atas. Gak tahu kena atau enggak. Kayak gitu ya. Ubah ke polar gak bang? Polar itu apaan Kenji? Ya sedikit bocoran aja. Kenapa di materi basic ini atau introduction to Python ini teman-teman kan sebenarnya ada di kelas daring gitu kan, mungkin ada yang bingung juga gitu kan, ngapain di kelas daring kok belajarnya kayak gini gitu kan. Nah ini uh, penting banget teman-teman, jadi apa ya, ngelatih intuisi teman-teman ya kan, kebiasaan teman-teman ketika menghadapi masalah tuh solvingnya kayak gimana sih gitu kan. Ke depan di daring itu fungsi-fungsinya udah banyak, udah lengkap, teman-teman nggak usah bikin fungsi dari awal ya kan, tinggal make-make aja gitu kan. Tapi yang penting itu teman-teman paham gitu loh alurnya kayak gimana, yang teman-teman butuhin itu apa aja ketika menghadapi data yang tipe datanya kayak gimana ya kan. Itu teman-teman nanti ke depan lebih apa ya, intuisinya tuh, instingnya bukan insting ya, intuisi lah, intuisinya itu lebih jalan nanti ketika apa namanya, melihat data-data itu kayak gitu. Oke, kalau gak ada yang tahu, nih saya kasih bocoran nih. Kalau gak ada yang tahu, eh nah ini dia bocorannya. Oke, masih ingat persamaan lingkaran? Mana gambarnya gak ada yang cantik gitu ya. Oke, kalau misalkan kita punya X sama Y, terus kita mau cari jari-jarinya, ya kan? Kan ada persamaannya atau lingkaran. Nah, caranya pakai itu. Hint-nya pakai rumus persamaan lingkaran. Masih, kok gak ada ya? Oh ini. Nah, yang ini nih teman-teman. Nah, ada yang dapat ya? Ada yang dapat ya? Dari yang ini, yang ungu nih, yang atas nih, yang tengah, dari sini.
kita punya X, Y. Kita juga punya R. Ya, ini apa namanya? Lanjutan. Hint lanjutannya. Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, artinya kalau misalkan dia X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dia kan artinya ngepas. Ngepas ada di ujung dari lingkaran. Kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti dia artinya ada apa namanya ngepas ada di ujung lingkaran. Kayak gitu. Nah, berarti buat ngecek dia tuh apa namanya di dalam lingkaran sama ada di luar lingkaran tuh kayak gimana? Oke, PR itu ya. Oke, silahkan dikerjain aja. Itu tadi hintnya udah lengkap banget. Tinggal di ini lagi. Masih ada Lagi pertanyaan lagi. nggak? Hmm? Oh enggak dong. Nggak ada. Nah. Emang masih ada materi sih sebenarnya terkait dengan read write file sama uh, pengenalan pandas sih kayaknya, library pandas atau library di Python. Nah ini nanti saya lengkapin dah slide-nya nanti sebelum dikasih, karena relatif gampang sih kalau read write. Yang pandas bisa sih, yang pandas juga. Ya Christine kok Christine Halim kenapa? Oke, nah teman-teman ada fungsi ada koordinat x, y. Jika x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil dari 10 kuadrat, print kena gitu kan. Sekalian aja masuk cycle gitu. Oke, print kena ya kan kalau dia lebih kecil dari 10 kuadrat, else print keluar. Ayo, benar gak? Oke, benar gak Kenzi? Benar gak Kenzi? Kayak gitu. Oke, jawabannya benar ya. Jadi kan kalau tadi sama dengan ya, rumusnya kan tadi bisa kah udah coba, mantap. Oke, ini buat ngebuktiinnya dicobanya harus pakai ini Christine. Kita harus bikin apa namanya dartboard beneran, terus bikin Cartesiusnya beneran, ya kan 1 sampai 10, ya kan, terus kita hitung. Nah, tapi bener ya, caranya kayak gini. Jadi intinya logikanya kayak gini. Kalau misalkan di rumus aslinya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya kan, artinya dia ngepas ada di ujung dartboardnya. Kayak gitu. Kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan, atau kan berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kan sama dengan 10. Berarti dia ngepas ada di sini. Ya kan, berapapun X sama Y-nya, kalau misalkan tadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10, berarti dia di sini. Ya kan? Nah, kalau dia lebih kecil, artinya dia kan ada di dalam sini, lebih dalam lagi, ngena banget. Berarti untuk ngecek yang keluar, kita tinggal cek X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang dia tuh lebih besar dari R kuadrat. Kayak gini, jadi caranya benar kayak gini. Sip, udah ini tinggal di copy paste, jadi fungsi ini. Sorry, nggak bisa di-cut. Mana sih? Jadi. Nah, ini udah jadi fungsi. Terus tinggal coba Alvin, hasilnya apa aja? Tulis dong, kan tadi ada A, B, C, D. Hasilnya yang mana aja yang keluar, yang mana aja yang masuk.
0,0 yang A, yang B-nya 10,10, C-nya 6 minus 6, D-nya minus 7,8. Oke, A kena, B keluar, C kena, D keluar. Oke, kita cek. A true. Ini di sini true false-nya kena sama gak kena ya. Keluar. Keluar, masuk. Benar. False. Oke, keluar. True, kena lagi, sis terakhir keluar. Sip, betul. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Jadi tinggal kita ngecek apakah dia lebih kecil dari atau lebih besar dari. Ini bisa dibalik juga, lebih besar dari, berarti yang keluar yang ada di atas. Oke, ini tinggal kita panggil koordinat, 0,0. Nah, ya kan? Koordinat berapa tadi? 10,10. Keluar, ya kan? Kalau 10,10 masuklah di logika ya. Kanan 10, terus ke atas juga 10. Nah, di sini dia. Memang nggak masuk sih. Oke deh. Sampai situ dulu paling Deki materinya teman-teman. Oke Bang. Siap. Oke, Ya, jadi ntar kalau mau lanjut boleh. Kalaupun enggak, nanti saya lengkapin slide-nya. Ditambahin tadi. Si read write file, CSV maupun yang teks, sama pandas. Pandas sih sebenarnya lumayan ribet sih. Dia perlu satu pertemuan sendiri kalau mau. oh, Jelas. boleh tuh. Ya, kalau mau. Jadi, ya terserah teman-teman. Kalau mau boleh. Ya, Seperti itu. berarti. Oke, saya balikin lagi ke Dwiki. Makasih banyak. Oke Bang, terima kasih banyak. Prakteknya lumayan ngasah juga nih yang terakhir ini nih. Terus juga Bang, buat Python notebooknya itu bisa di-share kan ya Bang nanti ya? Bisa. Jadi mana Python notebook saya? Nah ini, Ya. Ini teman-teman kayak buka dokumen biasa aja, dipencet Ctrl S, dia nge-save. Nih, last checkpoint a few second ago. Atau dia sebenarnya auto save juga. Nah, cara lihatnya kalau di dokumennya itu sebentar ya, saya juga belum pernah cek kayaknya di dokumennya. Homepage-nya itu kan di sini. Nah, entahlah ini di mana kalau misalkan cari di dokumen. Tapi yang jelas nanti teman-teman ada di notebook teman-teman masing-masing kok. Kalau yang punya saya ini kan yang introduction disimpan di DNA community. Jadi pas buka homepage dari Jupyternya, cari aja foldernya tadi di mana ya, di DNA. Atau teman-teman bisa save di folder-folder yang udah kenal nih, kayak desktop, kan udah kenal tuh. Terus dokumen, ini berarti dia sebenarnya ada di data C kayaknya. Di data sistem kita. Karena di sini nggak kebaca data di punya saya. Cuma ada C-nya doang. Nah, atau simpan di tempat-tempat yang udah kenal aja. Gitu sih paling kayak. Enggak, jadi nanti kesimpan kok. Yang ini nih, yang apa Python notebook Abang yang introduction ini kira-kira bisa di-share gak Bang? Oh alah, boleh. Tapi acak-acakan banget ini. Kan gak apa-apa. Bang. Oh gitu, siap. Oke, ntar di-share. Dan Jupyter Notebook itu kerennya kalau misalkan kita nge-save, dia kan ini lihat belakangnya. Kalau Python doang kan .py ya. Nah, kalau Jupyter Notebook, karena ada notebooknya, dia jadi IPYNB. Ada notebooknya. Artinya apa? Artinya, kalau misalkan saya udah nge-run ini semua, baris 1 saya udah run, keluar hasilnya. Baris 2 saya udah run, keluar hasilnya. Baris 3 udah run, ada hasilnya. Terus kita save. Ya, terus save, terus saya kasih ke Dwiki. Nah, Dwiki pas buka, itu hasilnya udah keluar. Kalau saat di-save, hasilnya udah di-save juga gitu. Nah, ini ya mungkin kelebihan juga kali ya dari notebook itu, Jupyter Notebook. Jadi hasil-hasil ini bisa ikutan ke save juga. Termasuk kalau nanti teman-teman nge-run grafik, entah itu pie chart, ya kan, terus plot, scatter plot, terus macam-macam lah. Ketika udah di-run di sini, ada hasilnya, di-save, terus di-share ke teman-teman yang lain, bisa juga gitu kan. Kayak Kaggle lah, mirip kayak Kaggle. Jadi kita bisa tambah-tambahin header, ya bisa diulik sendiri lah nanti Jupyter Notebook ini. Bisa jadi kayak dokumen gitu. Oke deh. Sip. Gitu, Oke, kasih banyak ya Bang buat ya makasih banyak juga. Ditunggu ya, lagi ke depannya buat sharing-sharing lagi. Luar biasa Kenzi ya. Insya Allah semoga panjang umur. Amin.
Oke, jadi buat semuanya juga makasih udah nyempetin waktunya buat hari ini. Materi untuk DNA sesi 3 ini kita cukupin sampai di sini dulu. Ditunggu lagi buat rangkaian DNA selanjutnya. Insya Allah lebih lagi ke arah datanya. Terus juga makasih juga sekali lagi buat Bang Devi buat hari ini sama kemarinnya. Ya, sama-sama Diki. Makasih banyak juga semuanya. Sesi ini, oh iya jangan lupa untuk yang belum isi absennya. Terima kasih. Hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.